Live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Selamat sore dari UK dan Eropa. Selamat siang dari USA dan Kanada. Well, hari ini kita akan berbincang-bincang lagi mengenai emak-emak zaman now yang membangun digital business. Perkenalkan, mereka adalah Kak Sisil dari Belgia, Kak Vera dari Amerika, dan Kak Dini yang belum hadir dari Kanada. Mungkin bentar lagi akan menyusul. Mereka semua adalah full-time mom yang sedang menjalankan the best opportunity business sebagai backup plan atau passive income. Topik hari ini mengenai cari tahu yuk bagaimana emak-emak zaman now membangun DigiBiz atau digital business. Ayo silakan siapa dulu yang mau memperkenalkan diri supaya pemirsa yang menonton live talk atau replay tahu siapa kita. Ayo silakan. Baiklah, halo viewers semuanya, salam kenal. Pertama-tama terima kasih buat Kak Eli sudah mengundang kita di live talk hari ini. Salam kenal viewers semuanya, nama saya Vera Spencer, saya aslinya dari Kalimantan Tengah, Kota Palangkaraya tepatnya. Saya seorang ibu, seorang istri, anak saya baru usia 5 tahun. Saya sekarang tinggal di Arizona sudah kurang lebih dari 7 tahun ya, dan saya menikah dengan warga negara Amerika Serikat di tahun 2016. Dari tahun itulah saya pindah ke Arizona. Nah, saya di sini backgroundnya dulu saya sebelum pindah ke sini saya adalah guru bahasa Inggris, dan setelah saya pindah kembali ke sini saya karena ijazah saya nggak bisa dipakai untuk ngajar di sini ya, saya ambil sertifikasi TESOL untuk mengajar orang asing yang ingin belajar bahasa Inggris. Jadi saya eligible untuk mengajar bahasa Inggris bagi siswa di Beijing dan Taiwan, di Cina. Nah, itulah background saya, dan perkenalan saya saat ini dulu. Ya silahkan Kak Sisil. Oke, halo viewers semua. Dan terima kasih buat Kak Eli udah diundang di sini. Perkenalkan buat yang belum kenal saya, nama saya Sisil, asli saya dari Jawa Timur. Sekarang saya menetap di Belgia bersama kedua anak saya dan tentunya sama suami, ikut suami ya. Background saya nggak punya background yang spesial ya. Saya cuma lulusan SMA. Terus apalagi ya, saya pernah juga jadi TKW, semua pekerjaan pernah saya lakukan. Ya, pokoknya yang penting halal lah. Itulah. Kayaknya itu aja dulu background dari saya, Kelly ya. Oke, tapi sebelum saya lanjutkan, saya juga harus mengenalkan diri juga ya. Iya, monggo Kak. Untuk pemirsa yang belum mengenal saya Eli. Saya tinggal di UK bersama suami dan anak-anak. Sebelumnya saya pernah tinggal di Italia selama 8 tahun. Terus di tahun 2015 kita sekeluarga pindah ke UK. Saya adalah full-time mom dan a proud digital business owner. Saya sangat bangga bisa menjalankan dan membangun bisnis ini karena saya tidak perlu berjualan, tidak perlu bujuk teman atau keluarga supaya bisnis saya bisa jalan atau maju. Karena bisnis yang saya jalankan ini mempunyai automated system yang akan bekerja untuk saya selama 24/7. Bisnis ini sangat mengglobal dan mendunia. Oke, untuk saat ini itu dulu juga dari saya. Sekarang saya ingin share pertanyaan yang mungkin ini juga menjadi pertanyaan para viewer di luar sana. Sebagai full-time mom, biasanya tuh ngapain sih atau rutinitas apa saja yang dilakukan untuk mengisi waktu sebelum kalian menemukan bisnis ini? Ayo silakan siapa dulu? Aku dulu deh. Oh ya, satu lagi, kenapa sampai tertarik dengan bisnis ini? Itu 2 pertanyaan aja. Kalau dari tertariknya, karena kalau dari aku sih, mungkin sebagian udah kali sebut ya, dari automated sistemnya yang membuat saya sangat tertarik karena saya juga saya juga sekolah lah, maksudnya sekolah bahasa Prancis di sini. Jadi kalaupun saya sibuk, si automated system tetap melakukan tugasnya di belakang saya gitu. Jadi senangnya saya itu. Terus
selain komunitas kita juga dapat mentor sama coach. Terus kita juga dapat dapat trial period, bahasa kerennya kita bisa cobalah, kita dikasih kesempatan untuk belajar dan melakukan survei lah, bahasa kerennya survei lah ya. Jadi itulah senangnya saya di sini di DigiBiz ini. Kalau sebelum saya terjun ke DigiBiz ini, saya itu cuman ibu rumah tangga biasa yang setiap harinya cuman mainan sosial media, cuman scroll cari gosip-gosip artis-artis, gosip inilah, gosip itu. Ya biasalah ibu-ibu pasti begitu ya. Iya. Terus semakin lama semakin punya pikiran juga karena saya juga menggantungkan hidup saya ya, sepenuh hidup saya sama suami lah, maksudnya dalam hal dana gitu ya. Jadi lama-lama tuh terpikir juga karena suami kerjanya juga nggak di negara sini, nggak di Belgia, jadi harus ke sana kemari. Ya namanya ikut orang ya Kak ya, harus patuh sama atasan. Nah, kamu harus ke sini, kamu harus ke sini. Nah, dengan begitu kan risiko juga tinggi. Karena kita nggak tahu apa yang bakal menanti di depan juga. Terus karena banyak juga kejadian yang ada juga teman sendiri yang tiba-tiba berpisah sama suaminya, sedangkan dia juga nggak siap secara mental dan finansial. Semua ya, pokoknya nggak siap semuanya. Aduh. Ya. Makanya terus ada lagi yang tiba-tiba ditinggal pergi, maaf ya sebelumnya suaminya gitu, sedangkan dia juga nggak siap. Pokoknya semuanya tidak siap, jadinya jadi down gitu. Ada yang ada yang mau mengakhiri ini juga. Jadi dari situ juga saya berpikir saya harus cari solusi, saya harus punya plan B. Karena saya nggak mungkin saya mencari pekerjaan di sini selain bahasa saya yang kurang. Saya juga nggak mau nitipin anak-anak ke panti penitipan selain mahal. Betul. Juga Betul. Karena kita juga nggak tahu gimana di sana nantinya anak-anak kita. Karena saya sebagai orang Indonesia asli yang notabene orang Jawa, aduh, pokoknya serba inilah, nggak enak namanya nitipin anak ke orang lain gitu, apalagi yang kita nggak kenal gitu Kak. Kalau dari aku sih itu kayaknya. Nah, kalau untuk saya pribadi sih, saya sebelum mengenal bisnis ini, kan tadi saya sudah bahas, saya di tahun 2018 saya mulai mengajar bahasa Inggris online dari rumah. Itu awalnya sih karena saya bosen ya, nggak cuma di rumah doang kan, ibu rumah tangga kan, ngurus anak-anak aja, dan saya kan kebiasaannya sibuk, kayak biasanya mandiri sebelum pindah ke sini, ke Amerika. Jadi daripada saya stres dan lain sebagainya, jadi saya pikir ya sudahlah, mari kita cari sesuatu yang bisa saya kerjakan di rumah tanpa melupakan tugas saya sebagai seorang ibu, saya seorang istri juga. Anak waktu itu sangat baru lahir ya, 2018. Nah, itu jadi kesibukan saya sambil ngajar online, dan ngajar online itu subuhnya waktu saya di Arizona, karena peak time students ngambil classes online itu malam waktunya Beijing atau Taiwan, sekitar jam 6, jam 7, jam 8 itu subuhnya saya di sini, jam 3, jam 4, jam 5 gitulah. Jadi anak pasti tidur, jadi saya masih bisa bagi-bagi waktu gitu loh. Dan habis itu ya saya pokoknya full time mengurus anak saya aja. Jadi saya melihat milestone-nya dan perkembangannya, jadi tidak terlewatkan gitu. Nah, namun mulai dari 2018, terus ada juga di 2020 pada saat pandemik dan lain sebagainya, itu perusahaan suami itu mulai ada perampingan karyawan gitu loh. Mulai ada perampingan karyawan, dan kita otomatis gugup lah, ini apakah suami saya akan kena atau enggak gitu loh. Itu sangat menakutkan, dan itu wake up call juga buat saya. Saya pikir, wah oke, saya punya
pekerjaan ngajar online ini, tapi penghasilannya kecil kan karena saya bukan native speakers yang memang berasal dari negara yang speak English all the time kan. Saya dari Indonesia gitu loh. Bahasa Inggris itu bahasa kedua, jadi bukan bahasa utama saya. Jadi saya non native English teacher, sehingga penghasilannya itu di bawah yang native speaker. Dan itu saya pikir, wah, makanya saya cari-cari sesuatu yang bisa saya kerjakan dari rumah, masih dari rumah kayak gitu kan, dengan fleksibilitasnya dan lain sebagainya. Jadi saya sangat tertarik dengan bisnis ini karena sangat cocok dengan lifestyle saya. Jadwalnya fleksibel, saat bantu saya untuk go through the day-to-day life, lebih organize aja gitu. Saya ngajar bahasa Inggrisnya subuh kan, terus nanti kan dia itu jam 4, jam 3, jam 4 itu udah bangun, kamera ready. Terus nanti habis ngajar, jam 6 itu siapin sarapan, pack lunch untuk anak saya sekolah. Sekarang dia usianya udah 5 tahun, dia masuk TK kan. Iya, jadi saya bersyukurnya itu waktunya tek itu masuk aja gitu. Dan terus setelah anak kan sekolah jam 7.25 itu udah mulai sekolah. Nah, jadi sampai jam 2 siang itu saya free, saya punya waktu untuk bisnis, saya punya waktu untuk saya sendiri, untuk urus-urus rumah juga. Jadi saya senang dengan bisnis ini. Dan seperti kata Kak Sisil tadi sudah bahas, kita nggak sendiri, ada mentor, ada coach, terus trainingnya itu juga mudah dipengerti karena dia video based juga kan, kita bisa nonton kapan saja kita mau, bisa di pause kalau nggak ngerti kan, di translate ke bahasa Indonesia, itu ada toolnya juga. Jadi makanya saya suka dengan bisnis ini. Dan satu lagi yaitu global community supportnya, sangat supportive sekali, dan sekarang members itu sudah lebih dari 172.000 orang from all walks of life. Jadi wow, ada yang guru, ada yang dokter, ada engineer, ada stay home mom kayak kita juga, macam-macam deh pokoknya. Jadi makanya itulah yang membuat saya tertarik dengan bisnis ini. Saya nggak akan sendiri, dan seperti sekarang kan kita ketemu nih meskipun online ya. Iya. Nambah teman ya. Benar. Jadi bisa ngomong bahasa Indonesia lagi gitu loh. Oh iya, betul. Enggak, kadang kalau ngomong bukan bahasa kita itu capek gitu kan. Kapan nemu teman yang bisa ngobrol bebas. Setuju. Iya, kayak Kak Sister tuh ngajar belajar bahasa Prancis tuh. Waduh, itu pasti nggak gampang kan ya di negara. Iya, apalagi kalau bahasa Prancis, bahasa Itali itu ada dibedakan untuk perempuan apa, untuk laki apa gitu kan, dibeda-bedakan. Feminine, masculine ya, kayak Spanish juga. Iya. Ada lagi? Gitu aja sih so far. Ya itu, ya kayaknya udah disebutkan juga sama Kak Eli dan Kak Sisil tadi. Kalau gitu giliran saya. Kalau saya itu seorang full time mom juga. Kegiatan rutin hanya antar jemput anak sekolah, terus ngurus rumah tangga. Selain itu juga saya mengisi waktu luang dengan mengikuti course yang diberi sarana oleh pemerintah, itu free. Bagus sekali Kak. Anak-anaknya umur berapa ngomong-ngomong? Udah teenager sih, 13 sama 15 tahun. I see. Itu free dari pemerintah. Saya punya bawa ijazah dari tanah air, tapi itu ijazah nggak laku kan kalau kita mau cari pekerjaan di sini yang sesuai dengan background kita. Jadi nggak ada kegiatan lain. Akhirnya begitu ngelihat ada course yang free gitu kan untuk orang-orang dewasa, itu ya saya ikut. Setiap tahun saya jalani itu, sampai ada berapa course dari yang, karena Inggrisnya nggak begitu bagus, saya ada namanya ESOL, English untuk another language gitu. Speaker of other language. Another language, other language. Itu saya ikut itu sampai saya ambil kursus bisnis, kursus ITC. Wow. Sampai kursus healthcare gitu sama saya ambil, pokoknya bisa ngisi waktu luang. Bagus banget itu Kak, karena kita kan
invest in ourselves gitu ya, balik ke kita sendiri juga kayak gitu kan, pengembangan diri, menambah Iya. ilmu, menambah skill itu menurut saya luar biasa loh. Ya, saya dulunya sempat juga ngambil kelas-kelas online kayak di Coursera.com atau di learnfirst.com. Kalau nggak saya dia LF ya, saya lupa. Ya itu, saya lama nggak ngambil lagi course. Jadi kadang-kadang ada universitas-universitas terkenal pun yang Iya. yang offer free courses in a short of Iya, time, betul. kayak 2 weeks or a month kayak gitu kan. Jadi ya, jadi bagus kayak gitu kan. Saya sukanya juga cari yang online kayak gitu, yang free lumayan lah. Sekarang juga LinkedIn juga offer some free courses juga, jadi Terus setelah saya nemuin bisnis ini di ngelihat iklan dan di itu ada campaign-nya, terus saya pikir, oh saya kepingin coba deh bangun bisnis ini supaya saya ada kesibukan, mungkin kalau bisa juga bisa bantu suami gitu kan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Terus selain itu juga saya kepingin ada punya passive income sendiri gitu kan, nggak ngarapin dari satu source, itu dari suami aja gitu. Betul kata Kak Sisil, kalau something happen kita nggak siap, mungkin bisa ini kali ya apa shock ya. shock, benar-benar terpuruk gitu. Jadi saya kalau kalau punya passive income sendiri tanpa harus meninggalkan anak-anak kan, selain itu juga uang pasif income itu bisa sebagai tabungan kita kalau suami udah masuk dalam masa pensiun kan, apalagi suami bukan pegawai negeri, self employee yang nggak terlalu besar gitu penghasilannya, itu jadi sebagai tabungan kita juga untuk masa pensiun. Terus Ya, beruntungnya di sini kalau misalnya saya punya kepingin anak-anak sekolah sampai tinggi ya, sampai ke universitas. Tapi kan pekerjaan orang tua tuh kayaknya nggak memungkinkan gitu kalau kalau dari biaya kita sendiri. Jadi harus ada loan dari pemerintah, harus iya. pinjaman, nggak mengajukan pinjaman untuk biaya kuliah. Dengan adanya passive income ini kita bisa nabung. Jadi anak-anak tuh udah siap gitu untuk masa depan mereka. Yeah, that's smart. Itu pintar banget. Heeh. Kayaknya memang wise banget untuk membuat plan B. Apalagi zaman sekarang yang segala sesuatu ini serba mulai online kan, serba Iya, digital. Iya, pintar aja gitu kalau kita kita berpikir ke depannya apa sih yang bisa kita siapkan buat anak nanti ke depannya. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi dengan pekerjaan kita sendiri, dengan suami kita. ibarat Ya, kondisi kondisi badan kita gitu kan, oh kita betul bisa juga aja kesehatan tiba-tiba sangat. sakit. Jadi nggak ada ruginya kalau kita bisa bangun bisnis ini. Mm-mm. Oke, ada nggak sebelum sebelum live talk ini saya akhiri, siapa yang bisa kasih tips untuk viewers yang Uh, tertarik? iya, untuk mungkin sedikit buat yang tertarik tapi merasa ragu ingin mencoba itu, kalau menurut saya silahkan aja hubungi kita, hubungi Kak Eli, Kak Sisil, atau saya, atau nanti Kak Dini juga lihat masuk ke page kita. Kalau ada pertanyaan langsung aja di messenger, ditanya-tanya aja, malu bertanya saat di jalan kan ya. Jadi Iya betul. silahkan tanya-tanya, cari tahu dulu mengenai bisnisnya, apakah cocok atau enggak kan kayak gitu. Terus nanti kita akan kasih jalan, kasih cara gimana nanti dapat akses untuk workshop. Ada free workshop yang berlangsung selama 90 menit. Ini free, jadi daftarnya cuma tinggal masukin nama dan alamat email yang valid ke website kita, dan itu nanti Anda akan mendapatkan link atau akses untuk free workshop tersebut. Jadi Anda bisa mempelajari apa sih bisnisnya kayak gitu. Jadi sekalian juga mendengarkan dan melihat langsung real person, real people, real results juga dari orang-orang yang sudah sukses duluan di bisnis ini. Jadi ya cari tahu dulu lah, Iya tanya-tanya lah. betul. Kak Sisil ada Oke, tambahan? kalau dari aku, karena banyak sekali juga orang yang tanya ke aku ya,
dan banyak juga yang takut gitu ya, karena takutnya Mm-mm. ini nanti abal-abal lah, itulah yang SCAM itulah. Mm-mm. Jadi saya bisa apa ya? em, saya bisa yakinkan kalian bahwa ini bukanlah abal-abal ataupun SCAM itu bukan. Kenapa saya bilang begini? Karena kita di sini kita bayar pajak ya di setiap negara kita Mm-mm. tinggal ya. Karena Ya, ini harus karena kita ini usaha yang resmi lah. Biarpun berdaftarkan. ya kita mesti daftarkan pajak. Ya maksudnya karena ini bisnis resmi, otomatis kita mesti bayar pajak di negara kita tinggal. Hmm. Kalau enggak, ya nanti bakal kena ini, kena Panjang, tilang. bisa panjang urusannya. Iya, Panjang Iya, urusannya. benar. Kena tilang sama pemerintah nanti. Apa aja yang didaftarkan melalui pemerintah itu tidak mungkin itu yang abal-abal ya, itu pasti yang legal, yang legit. Kalau kita nggak mau kena tilang itu tadi kan ya. Iya, betul. Itu yang Bisa saya panjang takut dan urusannya. iya, karena suami saya juga takut. Suami saya juga dulu pernah bilang, nanti begini. Setelah saya jelaskan bahwa ini kita mesti begini, kita mesti bayar pajak, kita oke, berarti ini solid apa Iya. resmi gitu. Resmi Ya, ya, valid. sah. Iya, Ya valid kok, solid piye toh. Sorry ya guys. nggak apa-apa. Kayaknya masih oke aja sih Kak, valid ya. Harus 11-12 lah ya. Iya. Iya. 11-12 betul. Mm-mm. Oke, ada lagi. Kayaknya itu dulu deh dari saya. Mm-mm. Oke, baiklah pemirsa sekalian, apa yang sudah kami bincangkan, semoga bisa menjadi inspirasi untuk kalian betapa pentingnya backup plan untuk kita. Jadilah smart mom, smart parents demi masa depan keluarga. Bekerja dan menghasilkan sesuatu harus dengan cara yang smart, bukan hanya dengan work hard. Kalau kalian ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami lewat Messenger atau kunjungi website yang sudah tertera sebelumnya yang di depan. Dan jangan lupa ya, nonton free webinar. Sebelum saya menutup live talk hari ini, saya ingin mengutip sebuah quote yaitu, "To the world, you are a mother, but to your family, you are the world." Oke, always be a smart mom and the world for our family ladies, karena kita adalah emak-emak zaman now. Thank you for your time to joining with me here. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye, sampai ketemu lagi.